Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kaya, tanah yang kaya, menghasilkan pangan untuk dunia. Dan dunia ke depan bukan semakin gampang menghadapi pangan. Indonesia harus ambil peran. Bagaimana caranya? Harus mendidik. Tidak boleh diserahkan dengan manol. Orang yang tanpa pengetahuan pertanian, tanpa mengerti apa itu pangan yang sehat ke depan. Sekolah, berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanggal 11 hari ini 12. Saudara-saudara, bulan ini dunia genap memiliki penghuni 8 miliar. Pekan yang lalu diumumkan bahwa bayi yang lahir menggenapkan jumlah 8 miliar penduduk dunia. Kalau kita berbicara perkembangan manusia, kita tidak boleh lepas daripada food and agriculture, pangan dan pertanian. Tentunya pertanian itu masuk di dalamnya ternakan, perikanan, dan lain-lain. Sesuatu yang tidak akan muspro adalah produksi pangan. Semakin hari manusia bukan semakin susut, sekalipun ada wabah besar COVID-19, kata orang Tuhan mengurangi beban dunia ini atau beban tanah dan air daripada manusia. Namun ternyata itu tidak berarti. Terus semakin berkembang, 8 miliar. Saudara-saudara, pemakan beras di 8 miliar itu tidak kurang daripada 4 miliar. Tidak kurang dari 4 miliar. Kemungkinan ke depan akan terus bertambah. Karena betapa fleksibelnya beras dibanding gandum. Gandum diproses panjang baru bisa menjadi makanan. Beras asal dikupas kulitnya sudah bisa dimakan. Tinggal dicemplungkan ke air panas. Coba kita ingin Indonesia ini menjadi pahlawan dunia, bukan sekedar pahlawan nasional. Kalau pahlawan nasional itu ukurannya perang, bisa berantem menang jadi pahlawan gitu kan. Coba bagaimana Indonesia menjadi pahlawan dunia tentang pangan. Mari kita hitung ke depan dengan kepintaran manusia di dalam menghadapi kehidupan, semakin tidak banyak memakan karbohidrat. Katakan rata-rata per kapita 50 kg satu tahun. Kalau Indonesia hari ini 120 kg. Nanti ke depan rata-rata 50 kg per tahun.
50 kg itu sama dengan 0,05 ton ya. Betul. 50 kg dibagi 1000 0,05. 1 tahun berarti memerlukan 0,05 kali 4 miliar. $200 juta saja beras. Katakan 1 hektar rata-rata bisa menghasilkan 5 ton beras. Dan dalam 1 tahun Indonesia kita buat mampu menanam minimal 2 kali. Berarti 10 ton. 1 hektar 10 ton dibagi 10 ton. Berapa? Hanya perlu 20 juta hektar. Indonesia dalam kondisi hari ini memiliki 12 juta sawah yang bisa diairi dengan baik, dan 11 sampai 12 juta lagi yang tak ada hujan, dan banyak tanah nganggur yang tidak digarap, khususnya tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, dalam hal ini umpamanya perhutani. Di Pulau Jawa ini saja banyak tanah perhutani yang nganggur. Jadi berapa sudah? Katakan 12 ditambah 12, 24. Masih kurang berapa? Kurang 20.000. Sudah ada 24. Lebih 4 juta. Nah, saudara-saudara, Jawa katakan mengambil 55% persawahan. Sulawesi kemudian yang pernah disurvei oleh Belanda untuk mengganti Jawa ini Merauke. Merauke sangat luas. Jadi kalau kita masuk ingin menjadi pahlawan dunia, mempersiapkan pangan, Indonesia cukup. Tapi harus kembali kepada filosofi bangsa ya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kaya, tanah yang kaya, menghasilkan pangan untuk dunia. Dan dunia ke depan bukan semakin gampang menghadapi pangan. Indonesia harus ambil peran. Bagaimana caranya? Harus mendidik. Tidak boleh diserahkan dengan manol. Orang yang tanpa pengetahuan pertanian, tanpa mengerti apa itu pangan yang sehat ke depan. Sekolah, berpendidikan. Oke, kita sudah masuk ke pesantrenan. Pesantren ini diolah lagi. Jadi mau diolah menjadi roti yang bagus, diulet lagi, masuk ke SMK pertanian. Untuk menjawab ini, untuk menjawab menjadi pahlawan dunia tentang pangan dari sisi agriculture, tanpa pendidikan ya kene-kene baik. Tiba heula urang, tiba heula dari dulu pertanian di kita seperti ini kan, hanya didiskusikan di Jakarta. Di sini tidak ketetesan apa-apa. Sekolah-sekolah SMK banyak, tapi maunya jadi pegawai negeri yang tidak ada hubung kait. Betapa banyaknya IPB itu, nggak ada hubung kait. Adakah tanah yang sekian banyak ini dikelola dengan sains teknologi masa kini? No, belum.
maka pikirannya hanya import. Nah, kita putus itu. Mulai sekarang kita buka pesantren Spirit Bath Modern System, membuka apa itu yang dinamakan SMK Pertanian dan Kelautan Kemaritiman. Tapi kalau membuka sekolah itu tetek bengeknya banyak. Syarat masrutnya itu loh banyak. Padahal kita ingin bertani tapi syaratnya macam-macam. Tapi ini namanya orang modern, harus diikuti. Contoh, kalau punya SMK harus bekerja sama dengan apa itu semacam ya bagian industri ya. Kita sudah punya industri pertanian, nanti kerjasamanya dengan kita. Kita yang membuat, kita yang bekerja sama, yang naikin kan saya juga. Saya juga yang naikin, mohon ke Departemen PDK. Saya ini ingatnya PDK saja, tapi nggak apa-apa lah. PDK itu Pendidikan Nasional gitu kan. Nanti kerjasama dengan apa namanya industrinya saya yang naikin lagi. Nah, tapi bukan jeruk makan jeruk, ini namanya apa namanya integrated. Nanti diwakilkan ke Ustadz Ali yang naikin gitu kan, diwakilkan lagi ke Pak Syukur umpamanya. Semua kita ikuti. Oh, harus ada tempat praktek. Di sini mau praktek 1 hari 50 jam juga boleh. Untungnya 1 harinya 24 jam. Ada tempatnya, ada pembimbingnya. Itu di pertanian. Bagaimana dengan kelautan? Kita punya laut, Masya Allah. Orang tua kita mendirikan negara ini tidak mau nyebut negara. Indonesia, tanah airku. Tapi ada orang yang tidak kenal air asin yang dinamakan laut. Pada laut 75%. Kita punya laut. Ma'had Az-Zaitun punya laut. Lembaga Kesejahteraan Mesir punya laut. Laut itu kalau diseberangi dengan kekuatan berenang, contoh umpamanya Saddam Hussein menyeberangi Laut Merah, hanya sekali, suruh balik lagi nggak mau. John F. Kennedy menerbangi Karibia, nyebrang berenang, sekali saja, keduanya sudah nggak sanggup. Maka harus ada kapal. Pantai kita tata, laut ada kapal, sehingga doa pesantren laku. Pesantren kan diajarkan doa kan, masuk laut itu Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa itu merecet masuk pesantren diajarkan, tapi nggak pernah dipakai. Mengapa? Karena tidak pernah naik kapal. Kenapa? Karena tidak jadi nelayan. Nah, nanti nelayan masa kini, kapalnya besar, masuk daerah ZEE sana, seberang, sehingga bisa menangkap ikan yang besar-besar, dan ini nanti menjadi pahlawan. Ini pahlawan. Jangan pahlawan itu diukur dengan berantem dengan lawan, kemudian menang, dapat bintang Mahaputra, jadi pahlawan. Itu paling gampang. Perang saja. Sana ke Rusia perang, nanti jadi pahlawan. Ini mempersiapkan pangan dunia melalui Indonesia, tanah yang kaya, tanah kita yang mulia. Ya, mudah-mudahan kita dapat kunjungan daripada Departemen Pendidikan Nasional wilayah Bandung. Oh, bapak-bapak ini ya, yang di hadapan ini bertiga. Terima kasih Pak, periksa sedetail-detailnya Pak. Nah, kalau ada kurang, sampaikan Pak yang kurang. Kalau ada lebih, jangan diucap. Nah, karena biasanya kalau orang dipuji itu besar kepala. Kalau besar kepala itu nabrak tiang pantok. Nanti kita tengok laut. Lautnya seperti apa, ditata seperti apa, bagaimana bangun perahunya.
Jadi nanti pasca sekolah kita kerja di sini. Az-Zaitun itu punya lahan ribuan hektar di Sumatera, ada di mana itu yang paling hebat itu Batam. Jadi yang petani ke sana, ternakan, perkebunan. Siapa yang gaji LKM? Jadi jangan khawatir pasca tamatnya, dipersiapkan semua. Laut jangan khawatir, kita terus tingkatkan. Jadi kalau begitu membuat SMK pasti diluluskan. Yang susah diluluskan itu membuat SMK, tamatannya wes golek dhewe kono, cari sendiri. Kumaha darah dia baik gitu kan, kata orang Banten gitu kan. Jadi nggak dipersiapkan. Ini kita persiapkan, mencontoh Belanda. Belanda politik etis dulu mempersiapkan sehingga banyak tenaga kita yang pintar-pintar walaupun mengabdi pada Belanda. Setelah itu mengabdi pada bangsanya sendiri. Kesini kurang diropea, jadinya seperti sekarang. Indonesia tanah yang kaya, yang mengambil kekayaannya bukan bangsa orang. Bangsa orang Hararese. Di Sulawesi bangsa dengdengen. Tahu bangsa dengdengen? Bangsa asing gitu kan. Kemana-mana bangsa asing. Ngurusi kereta api aja bangsa dengdengen. Tapi banggana bukan kok kepalangnya. Punya kereta api paling cepat. Saha nu ngadamel dengdengen. Dulu kan halo Bandung, mari bung kita rebut kembali. Yang rebut dengdengen, pakai kereta cepat. Nanti Surabaya, oh Surabaya direbut. Siapa yang rebut sebentar lagi? Dengdengen deui. Ayo bangkit, SMK, SMK, habis pertanian, maritim, nanti pertukangan, nanti otomotif, nanti apa semua. Indonesia must be strong, begitu. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.